Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan nanti kalau ada penetapan KPU saya baru tidak ikut campur, maksudnya dia, beliau keliru. Karena tahapan Pilpres itu menurut undang-undang dilakukan 20 bulan sebelum pencoblosan. Kalau pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, nikmat Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. saya melihat persoalan netralitas Presiden Jokowi ini yang salah satu yang paling problematik. Karena kemudian dua hal yang mengganggu dalam pemilu kita itu adalah politik uang dan politik curang. Yang kemudian menyebabkan presiden itu pilihan uang, bukan presiden pilihan rakyat. Panggung-panggung depan yang muncul, ini kalau dalam bahasa Gita Wirjawan adalah festivalisasi dan sensasionalisasi tanpa ada intelektualisasi. Saya setuju itu model-model jalan mobil presiden di jalan berlubang-lubang di Lampung itu festivalisasi, sensasionalisasi. Tapi sebenarnya miskin substansi. Dan kita senang dengan model-model kepemimpinan festivalisasi semacam ini. Tadi pagi saya berdiskusi panjang lebar dengan Burhanuddin tadi. Kenapa approval rate, ini mohon izin ya, saya mungkin bicara agak ke kiri ke kanan untuk memberi konteks sebelum nanti bicara DPT dan seterusnya menjawab pertanyaan Mas Agus Maksum tadi. Kenapa approval rate ratingnya Pak Jokowi itu tinggi 80%? Saya bilang Mas Burhan ini mengganggu saya. Karena dari sisi penegakan hukum yang namanya pemberantasan korupsi itu, pelaku utama pelumpuhan KPK yang berarti juga menggalakkan lagi tindak pidana korupsi adalah Presiden Jokowi. Dan saya kemudian bicara panjang lebar perubahan undang-undang KPK, bagaimana seleksi pimpinan KPK diisi oleh orang-orang yang tidak beretika. Presiden mengatakan bukan dia yang menginisiasi, bagaimana mungkin kalau Presiden bilang jangan ubah, ya jangan ubah itu. Dia bilang undang-undang IKN jadi, dia bilang undang-undang Cipta Kerja jadi, dia bilang ubah undang-undang Minerba jadi. Jadi kalau Presiden ini katakan jangan ubah undang-undang KPK bisa. TWK yang memecat Novel dan kawan-kawan itu dilakukan dengan sistematis dan Presiden diam saja sehingga adalah tanggung jawab beliau. Burhan mengatakan setuju dan sepakat dengan penegakan hukum yang problematik. Sayangnya masyarakat, rakyat itu tidak meletakkan agenda pemberantasan korupsi sebagai isu utama. Jadi isu utamanya itu ada di ekonomi, masalah perut. Dan menurut diskusi dia dengan teman-teman Bank Indonesia, Pak Jokowi berhasil mengontrol inflasi. Memang dalam setiap survei, bahkan di zaman era-era Pak SBY, approval rate Pak SBY itu turun dan naik sejalan dengan naik dan turunnya inflasi. Dan menurut teman-teman ekonomi, inflasi di zaman Pak Jokowi ini memang rendah. Jadi beliau membawa tim mengontrol inflasi daerah di Solo yang 3 kali mendapat penghargaan nasional karena rendah, menjadi tim pengontrol inflasi nasional di bawah Mendagri. Dan caranya ya bagaimana harga itu memang tidak menaikkan inflasi. Dan itu sekali lagi terbukti berkorelasi dengan tingginya approval rate dari Presiden Jokowi. Masyarakat masih melihat dan menghargai itu dan merasakannya, menurut Burhan. Sedangkan pemberantasan korupsi yang justru lebih substantif, yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi menjadi tidak mendapatkan nilai yang semestinya. Harusnya ini adalah bagian intelektualisasinya. Bagaimana kemudian tidak dirasakannya pemerataan keadilan sosial itu karena pemberantasan korupsi yang terjadi di banyak bidang. Nah, approval rate Presiden Jokowi yang tinggi ini akan mengganggu siapapun yang membawa arus perubahan. Nah itu kalau dilihat kenapa Prabowo masih merapat, kenapa Sandi masih menggunakan, Sandiaga Uno masih menggunakan bahasa keberlanjutan, karena melihat approval rate-nya masih tinggi. Nah, kenapa mungkin
saya bukan ahli politik, Anies masih di ada urutan ketiga karena yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi ya, kalau sekarang berarti di bawah 20%. Survei terakhir LSI, meskipun kita bisa saling berdebat tentang metodologi dan genuinitas atau keaslian, anggaplah itu betul. Nah, karena itu pada saat kemudian ada persoalan dengan netralitas Presiden Jokowi, yang sebelum kita bicara DPT, maka sekarang ini adalah bacaan saya Presiden Jokowi sedang berupaya tidak ada calon Anies Baswedan, dan itu dikonfirmasi oleh banyak elemen. Saya pikir Pak Mardhani juga barangkali bisa mendengar dan nggak tahu bisa menyampaikan atau tidak, tapi saya sering kali mendengar dari beberapa sumber bahwa memang ada kalimat misalnya, Bapak besok saya lantik ya sebagai menteri. Baik Bapak Presiden, saya titip satu hal. Apa itu Bapak Presiden? Anies. Maksudnya Bapak Presiden, jangan Anies jadi calon presiden atau menang pemilihan presiden. Calon menteri dipanggil hanya untuk mengatakan itu. Ini calon menterinya ngomong ke saya, jadi gimana saya nggak percaya gitu. Jadi agak repot juga. Nah, yang begini-begini kan mengejawantah dalam banyak hal yang kemudian saya tulis itu. Yang paling mengganggu adalah bagaimana Presiden Jokowi kemudian membiarkan, kalau istilah Romah Hurmuzi, pencopetan Partai Demokrat gitu. Saya melihat ada upaya-upaya pelemahan partai, kedaulatan partai diganggu. Pecahnya PKS menjadi Gelora itu menurut saya adalah juga campur tangan dari kekuasaan. Pak Mardhani nanti bisa mengkonfirmasi itu. Penggantian ketua umum P3, saya tanya sama salah satu kader utamanya, kenapa nih Soeharto diganti? Dua hal Mas Denny. Satu karena urusan domestik, dua karena 4 kali ketemu Anies Baswedan. Jadi ketemu Pak Anies saja itu sudah merupakan dosa gitu. Saya ketemu Pak Soeharto dan ingin membantu persoalan hukum Partai Persatuan Pembangunan untuk 2024. Beliau mengatakan boleh Mas Denny, syaratnya cuma satu. Apa itu Pak Hasto? Tidak boleh mendukung Anies sebagai capres. Loh, kok bisa begitu? Kalau nggak begitu partai saya nanti bermasalah. Saya harus menyelamatkan partai. Belum sempat menyelamatkan partai, beliau sendiri yang ke depan jadi ketua umum. Jadi ini konkret bahwa memang ada, belum kita bicara DPT ini, baru bicara apakah Anies bisa menjadi calon presiden atau tidak. Di pagi salah satu mantan ketua umum menghubungi saya, bicara tentang bagaimana upaya menjaga PK Muldoko. Saya sudah tulis di kolom panjang saya itu bahwa orang rekan TV anti korupsi memberikan informasi bagaimana dia dihubungi oleh hakim-hakim agung KPK. Sekarang sekretarisnya itu jadi di KPK. Listrik, makanya aku di sini tuh karena ngecas di sini ada listriknya kan. Lanjut, baik, saya lanjutkan. Ada listrik yang lagi ngecas tadi, saya terusin dulu. Pak, bahwasannya ada upaya untuk tukar guling antara kasus hakim-hakim agung di KPK, jadi terkait mafia hukum, dan sekarang sekretaris Mahkamah Agungnya itu jadi tersangka, ditukar guling dengan mereka akan dibantu kasusnya, kalaupun divonis ya 1 tahun kayak Romi begitulah, lama-lama amat, atau bahkan diupayakan tidak dikena ciduk, karena yang terindikasi terlibat sebenarnya banyak hakim agung, dengan syarat mereka memenangkan PK Muldoko atas Partai Demokrat AHY. Ini informasi dari Hakim Agungnya sendiri nih. Dan rekan itu menyampaikan ke saya, Mas ini tolong diantisipasi nih, Demokrat mau dikerjain lagi. Saya bilang kok bisa begitu? Iya. Jadi memang ada upaya sebagaimana yang disebut Romi mencopet Partai Demokrat. Kalau berhasil, dan ini ada di ruang gelap ya, PK di Mahkamah Agung ini nggak ada sidangnya, tiba-tiba nanti muncul putusan. Kalau betul ada tukar guling antara perkara hakim-hakim agung di KPK dengan pengajuan PK-nya Muldoko, yang saat informasi itu saya dengar belum diajukan, dan saya sampaikan ke Pak SBY sama AHY, saya bilang Pak ini ada kemungkinan PK Muldoko akan masuk. Mereka udah nggak ada perkara lagi, tapi ada PK Pak, dipanggil sekjennya Pak Teguh Rifki, betul, memang ada PK Pak yang bisa diajukan, tidak berapa lama kemudian PK-nya masuk. Nah ini juga satu titik di mana kita harus hati-hati. Agak sulit untuk mengawalnya karena di ruang tertutup. Kalau Muldoko dengan kasusnya ini dimenangkan, itu artinya Demokrat secara hukum diambil ketua umumnya oleh Pak Presiden Jokowi, dan bisa diduga tiketnya tidak lagi ke Anies.
Ini satu hal yang belum kita bicara DPT nih, belum, baru bicara pencapresan. Apakah masih punya tiket Anies Baswedan? Nah, kalau ternyata itu terjadi, tentu sangat disayangkan karena ini dia tidak tahu ya. Jokowi harus bertanggung jawab karena yang melakukan pencopetan adalah SP Muldoko. Saya 2-3 kali berdialog talkshow dengan juru bicara istana, mereka mengatakan Presiden Jokowi tidak setuju. Kalau nggak setuju ya dihentikan dong, ditegur dong. Itu kan mengganggu relasinya dengan Presiden ke-6 SBY. Kalau diam saja, ada anak buah yang mencopet, ya berarti beliau membiarkan pencopetan. Beliau lupa barangkali bahwa di zaman Orde Baru, Bu Megawati itu hampir dicopet sebagai ketua PDI dan akhirnya melihatkan PDI Perjuangan diganggu oleh Ketua Suryadi dan seterusnya. Panjang ceritanya. Harusnya yang salah satu yang marah dengan diganggunya kedaulatan partai ini adalah PDI Perjuangan karena mereka punya sejarah panjang sebagai partai yang diganggu kedaulatannya oleh penguasa. Sayangnya Pak Jokowi ternyata melakukan modus operandi yang sama. Nah, jadi segmen hukum kita sekarang belum bergeser ke DPT, masih berupaya menyelamatkan pencapresan Anies Baswedan yang diganggu oleh berbagai kekuatan yang ingin capres itu skenario A-nya hanya Ganjar dan Prabowo. Saya tulis di sana Ganjar Sandi. Sudah mulai muncul dukungan P3. Kalau mulus, P3 akan mendukung Sandi. Ibu Mega memang inginnya NU sepuh. Tapi kita lihatlah apakah arahnya ke Sandi atau berganti ke yang lain. Katanya ada 10 nama. Saya tulis juga Prabowo akan dengan Erlangga. Saya ingin ketemu Pak Jokowi segera deklarasi Prabowo Muhaimin. Ternyata kemudian ketemu Prabowo, Pak Jokowi bilang Prabowo Erlangga. Akhirnya sekarang kita akan lihat bagaimana arahnya. Tapi sudah mulai muncul dari teman-teman Golkar mendorong pasangan Prabowo Erlangga. Ini sebagaimana? Kalau Anies tidak bisa dibendung, maka yang menjadi cawapresnya akan didorong orangnya Pak Jokowi. Nah, ini sudah mulai muncul tuh. Pertemuan Pak Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan, Luhut minta disebutkan menyebutkan cawapres untuk Anies. Jadi sudah mulai. Jadi kalaupun tidak bisa dibendung, misalnya PK Muldoko-nya terlalu berisiko akan menyebabkan pendukung Anies marah, begitu sudah mengganggu keamanan nasional dan seterusnya, hitung-hitungannya sudah terlambat, maka cawapresnya yang kemudian diminta untuk menerima orangnya Pak Jokowi. Nah, ini suaranya akan pecah 3 nih, suara umat Islam. Ada Ganjar Sandi, ada Prabowo Erlangga, dan Anies dengan siapapun nanti calon wakil presidennya. Dulu di Pilgub Jakarta, suara Islam itu koalisinya Prabowo mendukung Anies Sandi. Di 2019, Prabowo Sandi melawan Jokowi Ma'ruf. Sekarang Pak Jokowi merasa kalau suara Islam itu dijadikan satu, surveinya misalnya Ganjar 35, Prabowo 30, anggaplah Anies 25, maka 30-25 itu sebenarnya 55, melawan 35-nya Ganjar. Jadi 30 dan 25-nya Prabowo dan Anies ini harus dipecah. Ini soal umat Islam. Dipecah menjadi ada Ganjar Sandi, ada Prabowo Erlangga, dan sisanya Anies dengan siapa. Kalaupun Anies tidak bisa ditutup. Itu strategi yang sedang dibangun secara politik dan sedang dijalankan di berbagai turunan. Termasuk nanti kalaupun Anies tidak bisa dibendung, didorongkan nama yang merupakan ataupun jalan tangan dari kepentingan Pak Jokowi sendiri. Itu sudah mulai muncul dari pertemuan terakhir Surya Paloh dengan Luhut membawa nama calon wakil presiden yang disetujui oleh lingkaran istana untuk Anies. Nah, memahami itu, memang kita akan berhadapan dengan berbagai politicking yang kasar begitu, yang relatif mengganggu dan ujungnya tidak cukup hanya proses hukum. Jadi saya sudah menulis juga dalam tulisan panjang itu bagaimana juga MK sudah coba dikondisikan dengan struktur hakim konstitusi, paling tidak 5 diantaranya mengamankan strategi pemenangan Presiden Jokowi dan kelompoknya. Kalau dilihat dari kemenangan Anwar Usman 5, maka itu adalah salah satu parameter, salah satu saja, bahwa ada 5 orang di antara 9 hakim yang sudah satu kubu. Jadi kalaupun nanti ada
pemilihan presiden sengketanya dibawa ke MK, maka 5 ini bisa dikatakan adalah barisan iparnya Jokowi yang kita tidak bisa melihat bagian dari perjalanan pemilihan umum yang free and fair. Terpaksa kita membaca situasi ini dalam kacamata curiga terhadap kekuasaan. Ini memang akhirnya menjadi bagian yang tidak bisa kita nafikan melihat perjalanan pemilu yang tidak lepas dari politik uang dan politik curang tadi. Bagaimana cara menghadapinya? Salah satu rekan Mardani dari PKS mengatakan kita harus menang di atas 15% lah kalau mau betul-betul relatif aman, karena ada suara-suara yang bisa dimanipulasi itu antara 11%-an ke atas. Ini tidak mudah. Jadi persoalan DPT itu hanya satu isu di mana kita harus kawal. Sebelumnya tadi saya mengatakan pencapresan Anies sendiri, persoalan kemudian kampanye yang akan juga tidak mudah untuk dijalani karena akan banyak kalau presidennya saja sudah tidak netral, saya tidak membayangkan yang lain juga akan netral. Kemudian kalaupun menang, maka tantangan yang tidak mudah juga adalah menghadapi sengketa hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Karena itu tidak ada jalan lain ya kalau ingin memastikan memang bahasa atau result hasil kemenangan itu dikawal dan diupayakan dari awal sampai akhir. Artinya memang kelompok barisan pendukung Anies itu harus solid, mempunyai strategi yang rapih, dan ini berkait dengan segala model kampanye, pendataan, bukti-bukti, dan kemudian saksi-saksi, termasuk dukungan IT. Saya tidak bicara bagaimana DPT tadi disoal oleh Pak Agus Maksum ya. Itu saya harus kuliti lagi. Saya terus terang mesti update lagi aturan-aturan terbarunya. Tapi saya pikir saya bersyukur ada PKS ini, karena dari pengamatan tidak hanya saya, banyak yang lain. Partai Keadilan Sejahtera termasuk salah satu partai yang paling disiplin, paling rapih kalau terkait dengan kesaksian. Jadi kalau sekarang ada minimal 3 partai koalisi plus partai umat yang mudah-mudahan tetap solid untuk menjaga suara-suara ini dari masa kampanye, pemungutan, sampai masa pencoblosan pascanya, dan juga menjaga agar data-data itu tetap rapi sampai nanti sengketa pemilu di MK. Maka ini kerja yang membutuhkan sedari awal tim yang sudah profesional, tahan banting, dan tidak terbeli. Pengalaman kami di pemilihan presiden 2019 pada saat menjadi tim kampanye, tim hukumnya Prabowo Sandi, maka tidak ada data itu tersedia. Kami cari itu dari mulai menandatangani surat kuasa sampai selesai sampai sekarang. Itu tidak ada C1-nya, tidak ditunjukkan ke kami. Saya minta maaf ini, sampai sekarang akhirnya mempunyai kesimpulan bahwa maju ke MK kemarin itu merupakan babak sinetron saja untuk melengkapi cerita Pilpres 2019. Sedangkan apa-apa yang sebenarnya terjadi itu tidak di depan sidang MK. Saya sendiri kalau mau bercerita itu diminta mundur berkali-kali sebagai bagian dari tim hukumnya Prabowo, karena justru memberikan argumentasi-argumentasi yang harapannya memenangkan tim Prabowo Sandi. Jadi saya bilang sama Pak Hasim ini mau menang atau mau kalah ini? Pak Hasimnya bilang, saya juga bingung mas, mestinya strategi Mas Denny ini dengan tim benar ini, tapi kok dilarang untuk dilakukan. Jadi mau kalah, saya bilang ini Pak, berarti justru karena kita all out ingin memenangkan mandat yang diberikan, kuasa yang diberikan, kami justru diminta mundur sampai pada titik tertentu. Ini saya buka saja di sini ya. Mas Bambang Wijayanto habis sholat subuh kami ke rumah dia, saya, Bang Lutfi Yazid, dan Bambang Wijayanto di rumah dia di Bekasi, menyampaikan satu statement. Kita mendapat mandat dari umat, bukan dari Prabowo Sandi. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan umat.
karena pemberi kuasanya kelihatannya udah mau mundur, mengalah. Kita sendiri justru yang maju, meskipun pemberi kuasanya sudah kelihatan tidak terlalu punya giroh semangat untuk maju. Nah, model-model semacam ini perjuangan sampai akhir dari sekarang. Tahapan sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan nanti kalau ada penetapan KPU saya baru tidak ikut campur, maksudnya beliau keliru. Karena tahapan Pilpres itu menurut undang-undang dilakukan 20 bulan sebelum pencoblosan. Kalau pencoblosannya 14 Februari 2024, maka tahapan pemilu termasuk Pilpres sudah terjadi sejak 14 Juni 2022. Artinya harusnya tidak boleh lagi beliau tidak netral. Jadi itu sebelum saya terlalu panjang menghabiskan waktu Bapak Ibu, perjuangan masih penuh, bukan kerikil ini, batu-batu gunung dan onak durinya yang gede-gede juga. Jadi kita membantu dengan tulisan kecil-kecil, membantu doa, mungkin ada juga nanti membantu dengan keahlian masing-masing. Saya pikir segera dibentuk Pak Mardhani ini, tim hukum, tim data, tim IT, sudah harus disusun per TPS siapa saksinya, sudah harus mulai dicicil. Sambil berdoa memang nanti pada saat pendaftaran KPU ada nama Anies Baswedan dengan pasangannya. Karena ini upaya pencegahan belum berhenti. Masih terus